Naik ke lantai 2, Sule juga menyediakan sebuah meja biliar untuk menambah kesan mewah rumahnya. Oh, pemirsa, nah sekarang Iki udah ada di tempat biliar Iki. Ini sih sebenarnya meja ini tuh buat iseng-iseng aja, buat pegawai, buat Iki kalau misalkan bete di rumah, kalau misalkan ayah nggak ada syuting. Nah, kita mengisi kekosongan hari itu dengan bermain biliar. Sekarang Iki mau main dulu lah. Duh. Miliar per bulannya. Lalu seperti apa rumah mewah Sule yang ditaksir berharga 15 miliar? Yaitu suatu anugerah lah kan yang tidak disangka-sangka. Ya mungkin Tuhan juga melihat kesedihan saya mungkin kan. Nia Ramadhani tertangkap kamera menyuapi Reski Aditya. Lalu apa kata Reski setelah mendapat perhatian Nia? Lebih gampang nyatuin chemistry dan maunya gimana dan nggak ada jaim-jaiman lah. Saya mengalami dimaki-maki orang. Bangsa! Menuju! Sule tidak sedang membual atau menjual cerita kesengsaraannya untuk mendapat empati orang. Masa lalu Sule memang tak lepas dari kesederhanaan. Sebelum sukses menjadi salah satu pelawak termahal di tanah air, Sule harus merintis karir dengan cucuran air mata. Ia bahkan sempat banting setir berdagang jagung rebus keliling saat lawakannya tak laku jual. Mungkin kita kalau misalkan melihat perjuangan ke belakang sedih lah. Cuman ya udahlah, itu mungkin ke depan juga kita akan lebih banyak godaan, lebih banyak cobaan kan. Kita harus terus berjuang lah gitu kan. Dulu saya tidak, wah gue nggak dibayar di sini nih ngelawak capek-capek gitu kan. Kita syukuri aja. Misal ada orang yang misalkan nih main nih di acara temen gitu, taunya acara orang lain, dia yang dapat duit banyak, kita nggak dibayar, cuma dikasih ongkos 2.000 perak. Kita syukuri, alhamdulillah ya Allah. Orang sabar disayang Tuhan. Ungkapan tersebut rasanya pas untuk Sule. Bertahun-tahun setelah melewati berbagai cobaan, Sule menjelma menjadi salah satu pelawak termahal di negeri ini. Dalam sebulan, Sule diklaim bisa mendapatkan honor minimal 1 miliar rupiah hanya dari acara humor di televisi. Belum lagi kontrak iklan dan berbagai pertunjukan lawak secara off-air. Ya kalau mahar relatif lah gitu kan. Istilahnya ya itu suatu anugerah lah kan yang tidak disangka-sangka. Ya mungkin Tuhan juga melihat kesedihan saya mungkin kan. Kasihan banget nih orang gitu kan. Dari dulu sedih mulu kan. Ya mungkin itu satu ujian loh. Lu maunya apa? Ya Tuhan yang menciptakan kita, dia pasti tahu pikiran kita, pasti tahu apa yang kita mau. Gak mungkin enggak, karena dia itu maha tahu kan. Gue tahu lu mau ini gitu kan. Coba gue kasih ini dulu nih. Lu gak dibayar sama orang lain. Lu gue kasih hancur acara lu. Bagaimana perasaan lu? Lu gue kasih ngelawak lu gak rame nih penonton. Bagaimana perasaan lu? Masih kuat apa enggak? Ya, akhirnya kan itu adalah kembalikan lagi ke kita, kesabaran kita sampai di mana. Kalau gue stuck di situ, ngapain ngelawak? Gak ada yang ketawa, gak ada yang bayar. Gue gak akan seperti ini. Salah satu menara gading kristalisasi keringat Sule adalah rumah megah ini. Benarkah istana Sule ini berharga 15 miliar rupiah? Hanya Sule yang bisa menjawabnya. Berikut ini berbagi kemewahan yang tersaji dari rumah baru Sule. Yang pertama, kemewahan istana Sule sudah terlihat sejak kita melewati gerbang utama. Sebuah taman yang asri menyambut setiap tamu yang datang. Di dalam rumah ada jam mewah yang cukup besar, lemari penuh perhiasan keemasan. Lalu ada ruang khusus Sule menaruh benda-benda seni koleksi pribadinya. Sule bahkan memesan wayang khusus bergambar wajah dirinya. Nah, ini adalah koleksi-koleksi Ayah. Ayah kan sekarang udah jadi artis nih. Nah, sekarang Ayah kan sekarang udah di Jakarta. Nah, biar Ayah nggak ngelupain Bandungnya, Ayah membawa dari Bandung kayak wayang cepot, wayang Ayah bikin mesen gitu ya, muka Ayah dibawa itu. Terus ini adalah ruang kerja Ayah, dimana Ayah kayak bikin kayak Kerjaan lah ya. Iya, pokoknya pekerjaan lah, kayak
ngedengerin musik di sini, wifi, kan bisa internetan di sini. Ya gitulah pokoknya di sini. Nah, pemirsa, ini adalah tempat ayah bekerja dan di belakang Ki ada koleksi ayah, ada pemberian apa gitu ini. Terus kayak poster-poster foto-foto film-film sama TV ayah kayak Sule Detektif Oke sama ini Sule Ini Diu. Gitu sih. Nah, ini koleksi ayah yang baru sekarang ayah. Sekarang koleksi boneka-boneka yang pakai tangan itu. Ini koleksi ayah sekarang. Gitu maksudnya. Ya pokoknya ayah sekarang lagi ngoleksi gitu. Ya gitu pokoknya. Aroma kemewahan rumah Sule yang kedua tercermin dari studio mini ini. Di sini Sule sering menghabiskan waktu untuk mencari inspirasi dalam membuat lagu. Nah, ini tempat ruangan ayah buat bersemedi bikin lagu. Itu apa, Pegi? Hah? Itu apa? Nah, ini komputer lah. Ini buat apa? Buat Ini ngirimin? buat file-file lagu ayah, terus ya gitar, piano. Ini koleksi gitar banyak amat sih. Iya, kebetulan kan ini suka main gitar, ayah suka main gitar. Apalagi kan ada Om Ari, Om Majid yang suka ngebantu. Itu minibar kalau misalkan ada tamu di sini nih. Kalau misalkan ada tamu-tamu ayah. Jadi kalau tamu-tamu yang udah kenal, udah akrab di sini. Ya atau enggak di luar. Tempat ngerokoknya di luar. Ini yang kota. Gua bisa lihat saung. Itu kamu memang udah ada. Ya sebelumnya emang saung itu udah ada. Cuman dirombak lagi, jadi diperbaiki lagi biar nantinya biar bisa nongkrong ayah juga di situ. Kalau misalkan lagi bete di dalam, keluar di situ makan bakso di situ. Ya gitu. Naik ke lantai 2, Sule juga menyediakan sebuah meja biliar untuk menambah kesan mewah rumahnya. Oh, pemirsa. Nah, sekarang Iki udah ada di tempat biliar Iki. Ini sih sebenarnya meja ini tuh buat iseng-iseng aja, buat pegawai, buat Iki kalau misalkan bete di rumah, kalau misalkan ayah nggak ada syuting. Nah, kita mengisi kekosongan hari itu dengan bermain biliar. Sekarang Iki mau main dulu lah. Duh. Wih, jago deh. Rezeki ini ternyata tidak hanya kita berjuang berusaha untuk menjadi sukses, tapi ternyata rezeki ini dari silaturahmi. Ya selain kita bersyukur di dalam hati, kita bersyukur secara batin, bersyukur secara syariat juga kan. Istilahnya ya di rumah juga ya bersyukur itu kan masing-masing punya cara lah. Istilahnya ya kita mengadakan syukuran di rumah atau enggak kita setiap hari terus bersyukur di dalam hati. Terus mengingatkan kembali kepada keluarga untuk kita mensyukuri apa yang telah dikasih oleh Allah gitu kan. Yang keempat adalah parkiran rumah yang diisi mobil-mobil mewah. Ada 3 mobil yang terparkir di sini. Namun selain ketiga mobil ini, masih ada satu lagi yang diparkir di depan rumah. Nah, bisa sekarang Ki ada di garasi nih, garasi mobil. Ini mobil ayah, Jeep. Belinya sih baru beberapa bulan gitu ya. Tapi sekarang masih dipakai. Nah, yang ini Alphard sekarang dipakai sama mama. Mama pakai ini. Itu. Terus ada di Bandung Avi sama Israel sama Yaris. Ya bedanya ya bisa punya mobil, beliin mobil bini lah, itu kan beda. Dulu masih satu, bini masih nyewa gitu kan ya. Terus ya alhamdulillah dengan sekarang ini saya bisa buka usaha di rumah buat bini. Selain punya rumah megah di Bandung, Sule juga akhirnya bisa memenuhi keinginan hatinya untuk jalan-jalan ke Korea. Seperti apa perjalanan Sule di negeri ginseng? Apa saja kehebohan dan kelucuan Sule selama berada di Korea? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari.